berbasis EOT yang mana kita menggunakan Telegram. Nah, untuk codingnya sendiri kemarin saya sudah ngasih pertanyaan di mana coding kita masukkan ke Node MCU. Namun Node MCU ini untuk programnya kita menggunakan Arduino softwarenya ya. Tapi untuk elektronikanya adalah Node MCU. Nah, di Node MCU ini kita koneksikan dengan WiFi. Ini masih bisa dikembangkan juga. Kenapa saya beli modem? Jadi biar kalau misalkan habis kuota kartu pertama bisa ditunda ganti. Ini bisa bisa kartunya bisa diganti. Nah, di sini ada alat pertama dari lampu. Sini ada lampu LED 14, terus relay ini relay tipe 4 modul, jadi satu komponen tapi bisa dipakai menjadi 4 kotak di sini. Terus kabelnya itu kabel jumper, yaitu female to female. Terus di sini ada Node MCU. Sini kita menggunakan power supply, AC dan DC. Ini masih bisa dikembangkan nih, bisa dijadikan satu karena ini kan rangkaiannya kalau menurut saya masih ribet ya, masih menggunakan 2 kabel, satu pakai kabel charger, satu pakai kabel dari arus listrik PLN. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian paralel. Ya, alhamdulillah penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi menjadi referensi buat rekan-rekan ntar untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, di sini kita sudah coding dengan masukkan ke dalam Node MCU juga. Jadi 2 coding. Coding pertama untuk untuk rangkaiannya, coding kedua untuk WiFi-nya. Nah, di sini mungkin bisa juga diimplementasikan di rumah perkantoran atau di perusahaan, itu bisa diimplementasikan. Jadi kita tinggal on-off-nya tinggal menggunakan Telegram ini. Tinggal menggunakan Telegram ya. Kekurangannya ya kalau misalkan tidak ada jaringan WiFi ya tidak bisa terkoneksi. Yang kedua ya kekurangannya kalau misalkan tidak ada arus listrik ya sama aja tidak bisa terkoneksi juga. Ini sudah dicoba untuk ininya, untuk di sini ada beberapa menu. Yang pertama di sini saya ibaratkan lampu depan rumah, terus lampu ruangan, lampu belakang, sama lampu parkiran. Nah, di sini yang kelimanya bisa dimatikan secara keseluruhan, bisa dinyalakan secara keseluruhan, bisa dimatikan satu persatu, dan bisa dinyalakan satu persatu. Itu bisa terkoneksi dari
dari rekan-rekan semua terkoneksi ke IoT ini. Mungkin bisa kita coba di sini ada yang namanya cek status. Nah, kekurangannya kalau misalkan internetnya agak lemot ya lemot juga gitu. Kekurangannya itu. Nah, di sini muncul status saat ini depan off, ruangan off, belakang off, parkiran off, semuanya mati. Nah, kita akan coba menyalakan semua. Di sini kita nyalakan, langsung ada notifikasinya. Di sini semua lampu on, misalkan di sini semua lampu on. Nah, kita mau coba semua lampu on. Nah, di sini apakah Anda ingin menyalakan semua lampu? Nah, di sini ada notifikasi juga di bawah, ya atau tidak. Nah, misalkan kita pilih ya, lampu nyala semua. Nah, ini bisa diimplementasikan di tempat kerja, di sekolah atau di pesantren. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar rumah itu bisa jarak jauh. Ya pada intinya seperti itu. Jadi untuk latar belakang ini ya kita biar terkoneksi atau terotomatisasi. Jadi kalau misalkan kita lagi weekend ke pantai, ke puncak misalkan, lampu nggak ada yang rumah nggak ada yang nungguin, nah bisa nyalain di HP ini. Yang terpenting yaitu tadi semuanya terkoneksi sama internet dan arus listrik. Jadi bisa tidak usah nelfon tetangga, minta tolong nyalain, kan agak gimana gitu. Nah, kalau misalkan sudah ini sudah bisa diimplementasikan di tempat-tempat, di rekan-rekan gitu. Wah, keren dengan jangan-jangan ini rumah ada hantunya nih. Pernah saya nyalain ini ditaruh di luar, nyala sendiri, pada kaget. Padahal terkoneksi di di seragam mode ini. Terus yang selanjutnya di sini ada lampu depan misalkan. Nah, lampu depan sini udah nyala. Ada notifikasi lagi, saat ini lampu depan dalam keadaan on. Apakah Anda ingin mematikan lampu depan? Kita pilih ya. Kita matikan satu-satu, kita coba. Mati satu yang lampu depan. Terus lampu ruangan masih sama. Di sini masih ada notifikasi lampu ruangan saat ini on. Apakah Anda ingin mematikan? Kita klik ya. Nah, mati. Terus yang ketiga lampu belakang. Kita klik lampu belakang. Di sini ada notifikasi lagi, saat ini lampu belakang dalam keadaan menyala. Apakah Anda ingin mematikan? Kita klik ya. Terus yang keempat, misalkan di parkiran, kita di parkiran depan rumah, teras ya, di teras rumah misalkan. Kita klik parkiran. Nah, di sini masih sama notifikasinya. Saat ini lampu parkiran atau lampu area teras sedang menyala. Apakah Anda ingin mematikan? Kita klik ya juga. Nah, semuanya alhamdulillah semuanya mati semua. Oh, kita akan menyalakan misalkan. Contoh yang ruangan. Yang ruangan kita coba lagi ruangan misalkan. Nah, di sini saat ini lampu ruangan dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakannya? Kita klik. Jadi semuanya bisa terkoneksi. Terus lampu depan misalkan, kita coba lagi lampu depan. Tadi kan matiin, sekarang hidupin satu-satu. Koneksinya
harus sabar. Nah, di sini ada saat ini lampu depan dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakan? Terus di lampu belakang bagian dapur misalkan, kita klik lampu dapur. Ada notifikasinya belakang, ada yang belakang. Ada notifikasinya. Di sini ada langsung ada notifikasinya. Lampu belakang dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakan? Kita klik juga. Terus area parkiran. Di sini area parkiran atau teras. Kita klik area parkiran. Di sini masih ada notifikasi lampu parkiran dalam keadaan off. Apakah Anda ingin menyalakan? Oh, kita akan nyalakan karena udah malam. Takut ada pencuri. Kita klik ya. Lampu menyala. Karena udah siang nih, kita akan mematikan semuanya. Kita klik semua lampu off. Nah, di sini langsung ada notifikasi. Apakah Anda ingin mematikan semua lampu? Kita klik ya. Mati semua. Jadi pada intinya perancangan ini memudahkan kita pada saat bepergian. Jadi kalau misalkan kita rumah dalam keadaan kosong, kan sekarang itu rawan maling atau pembunuhan. Karena kalau misalkan ya lampu terang pun dibobol, apalagi kalau lampu dalam keadaan mati atau gelap. Nah, itu menjadi PR buat kita. Nah, ini di sini hanya simulasi prototipe. Silahkan dikembangkan buat rekan-rekan. Untuk codingan sendiri mungkin kita belajar bareng-bareng untuk codingan itu di software Arduino. Walaupun kita menggunakan OpenGPU, itu bisa kita gunakan software Arduino. Nah, jadi secara tidak langsung ini bisa bisa diimplementasikan pada saat sidang skripsi rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan adanya simulasi ini. Nah, kemarin sudah saya kirim beberapa, karena saya berpikir kalau misalkan tidak dirangsang, ya nggak mungkin analisis. Walaupun saya kirimin udah diabaikan gitu, apaan ini gitu kan. Tapi kalau misalkan saya rangsang buat tugas, buat analisis, ya setidaknya gitu memahami apa isi di dalam video. Makanya saya kombinasikan di simulasi.